Halo semuanya, dan selamat datang di sesi bedah materi kita. Hari ini kita bakal membedah sesuatu yang, ya mungkin kedengarannya agak teknis, tapi percaya deh, ini adalah urat nadi setiap bisnis, yaitu akuntansi biaya. Kita akan bongkar rahasia gimana caranya melacak biaya-biaya tersembunyi yang sering banget luput dari perhatian. Sebelum kita mulai hitung-hitungan, coba bayangin sebentar. Gimana kalau ternyata ada biaya-biaya tersembunyi yang diam-diam menggerogoti profit Anda? Taruhannya tinggi banget loh. Kalau manajer salah hitung overhead, mereka bisa aja secara nggak sadar menghentikan produksi barang yang aslinya bawa untung, atau malah terus-terusan bikin produk yang justru bikin perusahaan rugi. Ini bukan sekedar angka di atas kertas, tapi tentang kelangsungan hidup bisnis itu sendiri. Nah, ini dia peta jalan kita hari ini. Kita bakal bahas mulai dari masalah overhead, memilih sistem pembiayaan, proses 2 tahap, cara merealokasi biaya layanan, sampai akhirnya menghitung tarif akhir secara akurat. Yuk, kita mulai? Oke, kita masuk ke bagian pertama, masalah overhead. Sebenarnya, apa sih yang ngebentuk total biaya dari sebuah produk? Jadi gini, yang namanya total biaya itu selalu bersandar pada 2 pilar utama. Pertama, prime cost atau biaya utama. Ini tuh hal-hal yang wujudnya jelas nempel di produk, kayak baja buat bikin mobil atau upah perakitnya. Kedua, biaya produksi. Nah, disinilah mulai ribet, karena kita harus memasukkan material nggak langsung, tenaga kerja nggak langsung, dan pengeluaran pabrik lainnya ke dalam perhitungan. Kuncinya di sini adalah gimana kita memisahkan biaya langsung dan biaya nggak langsung. Biaya langsung itu gampang banget dilacak ke satu barang tertentu. Tapi biaya nggak langsung, atau yang biasa kita panggil overhead, wah ini keras kepala banget. Kayak biaya sewa pabrik atau asuransi. Mereka nggak bisa asal ditempel ke satu produk aja, karena fungsinya melayani seluruh pabrik. Makanya biaya ini harus dibagi-bagi secara proporsional. Lanjut ke bagian kedua, memilih sistem pembiayaan. Gimana sih cara berbagai pendekatan akuntansi ngehadapin overhead yang bandel tadi? Coba kita bandingin 2 pendekatan utama. Di satu sisi ada absorption costing. Metode tradisional ini masukin semua biaya produksi tetap ke dalam nilai stok, dan biasanya emang wajib buat laporan keuangan resmi. Di sisi lain ada marginal costing, yang lebih simple karena nganggap overhead tetap itu cuma sebagai biaya periode. Metode kedua ini luar biasa berguna buat dipakai manajemen saat mau ngambil keputusan internal yang cepat soal perubahan volume. Tapi ingat, dunia akuntansi juga berevolusi kan? Sejak tahun 80-an muncul Activity-Based Costing atau ABC. Sistem ini nggak cuma sekedar ngebagi rata biaya, tapi menggunakan cost drivers sebab akibat yang sangat spesifik buat ningkatin akurasi secara dramatis. Walaupun sistem ini canggih, kenyataannya sistem penyerapan tradisional yang kita bahas tadi masih sangat mendominasi di banyak industri. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, proses 2 tahap. Ini nih jagoan utama kita buat ngatasin masalah biaya yang susah dilacak tadi. Kita bisa memecah proses yang kelihatan rumit ini jadi 4 langkah logis. Pertama, bebankan overhead ke pusat produksi dan layanan. Kedua, realokasi biaya dari pusat layanan ke produksi. Ketiga, hitung tarif overhead per unit dasarnya. Dan terakhir, baru deh kita serapkan biaya itu ke masing-masing produk. Jadi dari skala pabrik yang luas, terus menyempit sampai ke 1 unit barang. Kalau divisualisasikan, alurnya itu benar-benar mengalir ke bawah. Biaya dari pusat layanan mengalir masuk ke berbagai pusat produksi, terus dari situ, biayanya diserap sepenuhnya sama produknya, persis kayak aliran air. Proses ini ngasih lihat dengan jelas gimana overhead menemukan jalannya sampai ke barang yang Anda jual. Mari kita lihat implementasinya di langkah pertama pakai contoh dari Tain Manufacturing. Di sini kita bagi-bagi biaya pakai cara yang paling logis. Contohnya, gimana kita membagi tagihan sewa pabrik? Ya dibagi berdasarkan persentase luas lantai tiap departemen. Biaya listrik dihitung dari seberapa besar daya yang dipakai. Kalau asuransi mesin, kita pakai nilai buku dari mesin tersebut. Adil dan sangat terukur. Nah, ini membawa kita ke bagian keempat, merealokasi biaya layanan. Ini adalah langkah tengah yang biasanya bikin kepala agak pusing. Gini, departemen layanan kayak bagian perawatan mesin atau kantin itu kan nggak bikin produk yang kita jual, tapi mereka tepat ngabisin uang. Buat mindahin biaya mereka ke departemen produksi yang benar-benar merakit produk, akuntan biasanya pakai salah satu dari 3 metode. Metode langsung, metode bertahap, atau metode resiprokal, yang paling komprehensif karena juga menghitung hubungan timbal balik antar departemen layanan itu sendiri.
Yang menarik itu kalau kita lihat dampaknya di kasus Pretty Peter Ltd ini. Cuma dengan mengganti rumus matematikanya dari metode langsung ke resiprokal, beban overhead akhir yang ditanggung oleh Departemen X dan Y bisa berubah lumayan drastis. Artinya, metode apa yang Anda pilih itu benar-benar menentukan seberapa besar biaya resmi dari sebuah departemen. Akhirnya kita sampai di bagian kelima, menghitung tarif akhir. Yuk kita beresin perhitungan ini dan nempelin angkanya langsung ke produk visit. Di tahap ini, memilih basis tarif itu krusial banget. Kita nggak bisa menyamaratakan semuanya. Kalau departemennya padat mesin, ya sangat masuk akal pakai tarif jam mesin. Tapi kalau departemennya lebih banyak perakitan manual, kita harus menetapkan overhead pakai tarif jam tenaga kerja langsung. Dasar perhitungan yang tepat adalah kunci buat akurasi yang tinggi. Dan dari semua hitung-hitungan rumit tadi, muncul deh angka ini untuk Departemen X di Taikin Manufacturing. Kita dapat tarif penyerapan overhead sebesar tepat 2 pound sterling dan 22 pence per jam mesin. Kelihatannya cuma sebuah angka tunggal yang sederhana, padahal di baliknya ada ribuan komponen biaya yang udah beres kita proses. Disinilah semuanya jadi masuk akal dan nyata. Untuk pesanan job 567, biaya langsungnya kan 200 pound. Nah ini ditambah dengan tarif per jam dari tiap departemen yang dilewati. Total akhirnya ngasih kita angka biaya produksi yang super presisi, 267 pound sterling, 41 pence. Bayangin kalau dari awal sistem alokasinya berantakan, kita bisa aja ngasih harga terlalu murah ke klien dan rugi tanpa kita sadari. Seru banget kan melihat gimana angka-angka ini saling mengunci? Nah, sekarang coba deh refleksikan ke bisnis Anda. Apa biaya overhead Anda udah dialokasikan dengan akurat sesuai proses produksinya? Atau jangan-jangan mereka cuma sembunyi di balik perhitungan rata-rata yang asal-asalan, diam-diam menguras profit Anda? Memahami proses penyerapan ini benar-benar bisa menyelamatkan perusahaan Anda dari kebutaan finansial. Terima kasih udah ngikutin sesi bedah materi kita kali ini. Terus semangat belajar dan sampai jumpa.